Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saif Ali Islam dengan NIM 415240100069. Saya prodi saya yakni Teknik Informatika dengan Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS Sains Data semester 3. Dataset yang saya ambil yakni analisis datasets students performance in exam. Kemudian selanjutnya tujuan saya mengambil dataset ini yaitu saya ingin gunakan berasal dari Kaggle. Dataset yang saya gunakan yang dari Kaggle berisi data performa ada 1000 siswa dalam ujian matematika, kemudian membaca dan menulis. Tujuan utama analisis ini ada 3. Satu, pertama mencari faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap nilai siswa. Kemudian kedua ingin tahu apakah ada perbedaan nilai yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Ketiga, membangun model sederhana untuk memprediksi nilai matematika. Kemudian struktur dataset, kolomnya nanti di dalam notebook atau di dalam datasetnya langsung bisa dicari oleh teman-teman dengan judul yang tadi adalah Student Performance Exams. Dataset ini memiliki 8 kolom variabel yang kita sebut sebagai faktor prediktor adalah informasi non nilai seperti jenis kelamin atau gender, kemudian ras, kemudian tingkat pendidikan orang tua, kemudian jenis makan siang, dan apakah siswa mengikuti kursus persiapan ujian. Sementara itu variabel numerik atau nilai yang menjadi target analisis adalah math score, reading score, dan writing score. Nilai matematika, kemudian nilai membaca, dan kemudian juga nilai menulis. Di sini tahap pre-processing data. Sebelum data dianalisis, kita harus melakukan pre-processing atau pembersihan data. Yang pertama ada caranya, yakni data diperiksa dan ternyata tidak ada data yang hilang atau missing values. Yang kedua yakni kolom berisi teks atau kategorikal seperti gender diubah menjadi angka. Proses ini disebut dengan encoding. Kemudian yang ketiga yakni nilai ujian dinormalisasikan menggunakan standar scalar agar skalanya seimbang dan tidak mempengaruhi hasil pemodelan. Setelah tahapan ini semua selesai, data sudah bersih dan siap untuk kita gunakan. Kemudian analisis statistik deskriptif. Kita mulai dengan melihat ringkasan statistik nilai ujian. Rata-rata nilai mean untuk ketiga mata pelajaran berbeda di kisaran 66 hingga 69. Ini juga menunjukkan performa siswa secara umum lumayan cukup baik ya. Nilai mean, kemudian median, dan juga modus yang hampir sama juga menunjukkan bahwa distribusi nilai siswa cenderung lebih ke angka normal. Kemudian korelasi antara nilai ujian visualisasi. Visualisasi heat map menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat. R itu lebih daripada 0,7 antara nilai membaca, menulis, dan juga matematika. Ini berarti siswa yang memiliki kemampuan membaca yang baik cenderung memiliki nilai menulis dan matematika yang juga baik. Ketiga kemampuan ini memang dia saling berkaitan yang erat ya memang ya. Kemudian di sini ada tabel korelasi antara nilai ujian atau visualisasi. Kita lihat ya, korelasi nilai ujian antara nilai membaca, menulis, dan matematika itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kenapa? Karena nilai-nilai matematika, kemudian nilai membaca, dan kemudian nilai menulis ini memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, sehingga membuat ketiga mata pelajaran ini ada keterkaitan yang sangat erat. Karena jika membaca dan menulis itu baik, maka matematikanya juga baik. Kemudian selanjutnya, uji hipotesis fokus gender.
Selanjutnya kita menguji hipotesis untuk menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan nilai matematika antara laki-laki dan perempuan. Kita melakukan independent test, hipotesis 0, itu lambangnya yakni H0, menyatakan tidak adanya perbedaan. Interpretasi ujian, hipotesis visualisasi, tidak adanya menyatakan tidak adanya perbedaan. Kenapa? Karena di sini nilai antara math score dan yang lainnya tadi itu tidak terlalu berbeda. Misalnya 72 adalah matematikanya, kemudian membacanya 71 seperti di visualisasi yang pertama tadi. Kemudian interpretasi uji, hipotesis visualisasi backplot, kesimpulannya jelas terdapat perbedaan signifikan kalau untuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan memang ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kita bisa lihat di sini gender female atau perempuan memiliki 52% dalam mendapatkan nilai, kemudian male atau laki-laki dia memiliki 48% dalam memperoleh nilai, baik itu matematika, gabungan dari matematika, membaca dan juga menulis. Siswa laki-laki memiliki rata-rata nilai yang sedikit lebih ada. Ini sebenarnya perempuan ya, siswa perempuan ya harusnya. Siswa perempuan memiliki rata-rata nilai matematika yang sedikit lebih tinggi. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian bahwa perempuan cenderung unggul dalam kemampuan numerik. Model regresi linier sederhana. Kita beralih ke pemodelan. Saya menggunakan regresi linier sederhana untuk memprediksi nilai matematika atau math score hanya berdasarkan nilai membaca atau reading score. Model ini menghasilkan persamaan berikut, yakni math score yaitu sama dengan 7,36 plus 85 kali reading score. Evaluasi dan interpretasi. Model ini memiliki dua materi utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, 1. Koefisien 0,85, artinya setiap kenaikan 1 poin pada nilai membaca, nilai matematika akan meningkatkan 0,85 poin. Gitu. Kemudian R2 atau 0,668 ini adalah koefisien determinasi angka atau 60 atau angka 66,8%, berarti 66,8% variasi nilai matematika dapat dijelaskan hanya oleh nilai membaca. Wow. Bayangkan nilai matematika ini bisa divariasikan, bisa diciptakan oleh nilai membaca yang bagus. Kesimpulannya, kemampuan membaca memiliki pengaruh besar dan dapat memprediksi nilai matematika dengan akurasi yang cukup baik. Ya kan? Lebih dari 50% membaca itu bisa mempengaruhi nilai matematika yang baik. Kesimpulannya, performa akademik siswa dipengaruhi, pertama ya ini performa akademik siswa dipengaruhi oleh kemampuan literasi membaca menulis dan faktor-faktor eksternal seperti gender. Kedua ya ini literasi adalah fondasi. Hasil regresi membuktikan bahwa kemampuan membaca dalam memahami teks soal memiliki pengaruh terbesar terhadap keberhasilan di matematika. Kemudian yang ketiga, terdapat kesenjangan performa kecil berdasarkan gender dalam nilai matematika, tetapi faktor utama keberhasilan tetap terletak pada kemampuan dasar siswa. Rekomendasi dari saya, yakni analisis ini adalah ada beberapa rekomendasi untuk yang pertama yakni untuk sekolah atau guru adakannya peningkatan hasil belajar termasuk matematika yang dapat dicapai dengan penguatan literasi membaca sejak dini. Kemudian yang kedua, untuk siswa fokus pada keseimbangan belajar literasi dan numerik, karena membaca yang baik dia bisa memperkuat daya analisis, begitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk pemerintah nih, analisis ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat program peningkatan literasi anak bangsa nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.